Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Dhani Kurniawan. Di video kali ini saya membahas kembali mata kuliah analisa sumber daya dan geologi lingkungan. Yang di video sebelumnya itu saya membahas terkait geologi lingkungan, tema geologi lingkungan. Di video kali ini saya akan membawakan tema daya dukung, daya tampung, dan Sustainable Development Goals atau SDG. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Dhani Kurniawan dengan NIM 19 10 50 10 33. Saya lahir akhir tahun 2000. Kampung halaman saya atau kota asal saya yaitu Lumajang yang berada di Jawa Timur. Untuk hobi, seperti yang dapat dilihat, saya melakukan hal positif yang dapat membuat saya tertarik dan saya merasa enjoy saat melakukannya. Ya, jadi kalau ditanya saya hobi apa? Banyak hal sih yang saya suka. Tapi ada satu hal memang yang benar-benar membuat stres saya hilang, terus saya sangat-sangat menikmatinya, yaitu build a Gundam plastik model. Jadi itu merakit model Gundam plastik yang produknya Bandai itu. Jadi buat yang nggak tahu Gundam itu apa, Gundam itu robot dari, ada animenya, robot yang berasal dari Jepang. Itu ada animenya kok, dan itu ada serinya masing-masing gitu. Jadi nggak cuma kayak berapa season, tapi itu ada serinya masing-masing. Jadi banyak sekali modelnya. Nah, seperti yang dapat dilihat itu model unicorn. Oke, next. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember yang berada di Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke, next, yaitu pendahuluan. Tuntutan kebutuhan hidup yang terus bertambah menyebabkan semua kebutuhan ditimpakan kepada alam, dan juga manusia sebagai khilafah sudah melupakan tugasnya dan yang merupakan tuntutan hidup dalam mengelola alam tersebut. Materi yang akan kita bahas berada di slide selanjutnya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu subtopik. Ada 5 subtopik di sini. Yang pertama lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup, Sustainable Development Goals, dan terakhir yaitu study case atau itu harusnya case studies, studi kasus. Oke, yang pertama lingkungan hidup. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara sederhananya mungkin dapat dikatakan lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Nah, untuk komponennya itu apa saja komponennya? Dapat berupa komponen fisik, kimia, sosial budaya, dan yang lainnya. Next, untuk unsur-unsur lingkungan hidup. Jadi ada 3 unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur lingkungan biotik atau hayati. Dapat diketahui lah ya, kayak manusia, flora, fauna, dan makhluk hidup itu. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, unsur lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda yang tidak hidup atau mati. Misalkan saja tanah, air, udara. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan hidup.
Misalkan saja gini, bayangkan misal tidak ada udara atau oksigen, dan sudah pasti makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup. Misalkan saja tidak ada air, pasti akan terganggu kehidupan di bumi ini. Akan terjadi kekeringan, banyak makhluk hidup yang mati karena memang hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Oke, untuk yang ketiga, unsur sosial budaya. Unsur ini yaitu lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Jadi merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Oke, next, yaitu pelestarian alamnya. Menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tetap asri memang merupakan tugas manusia sebagai makhluk hidup, karena memang manusia membutuhkan sumber daya untuk melangsungkan kehidupannya, baik itu untuk berkembang biak maupun untuk kelangsungan hidupnya. Nah, sumber dayanya ini kan berasal dari alam tuh. Nah, maka apabila alam aja rusak, pastinya kan sumber dayanya juga akan ikut rusak atau menipis. Nah, apabila itu tetap dibiarkan, maka lama-lama akan habis dan semakin punah. Maka dari itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan alam, yaitu antara lain daur ulang sampah. Untuk daur ulang sampah ini, misalkan saja sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos. Buat sampah plastik bisa digunakan misal untuk kerajinan tangan atau apa gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu reboisasi atau penghijauan kembali lahan yang gundul atau penanaman kembali hutan yang telah gundul, entah itu akibat kebakaran hutan atau bencana yang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu mengurangi sampah plastik, karena memang sampah plastik sangat susah untuk didaur ulang. Makanya untuk melestarikan alam lebih baik mengurangi penggunaan sampah plastik dan diganti ke bahan yang lainnya. Selanjutnya, menggunakan transportasi umum, karena apabila menggunakan transportasi pribadi seperti mobil pribadi atau motor, itu asap dari kendaraannya dapat menyebabkan polusi udara dan akan memperburuk alam. Juga mengapa menggunakan transportasi umum, agar dapat menghemat penggunaan BBM, karena dapat diketahui bahwa BBM berasal dari hasil bumi, dan apabila terus-menerus digunakan maka lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir yaitu membentuk kawasan konservasi. Buat kawasan konservasi ini seperti cagar alam, taman nasional, atau Suaka Marga Satwa gitu. Dukung lingkungan hidup. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk lain, dan kesinambungan diantaranya, antara keduanya. Oke, jadi juga ada beberapa pendapat dari para ahli lain. Sumarwoto tahun 2001 menyatakan bahwa daya dukung lingkungan merupakan daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Oke, pendapat selanjutnya dari Kana 1999. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan atau supportive capacity dan kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Pendapat selanjutnya yaitu dari Lenzen tahun 2003. Lenzen menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia dari lingkungan kebutuhan hidup
manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Next, jadi berdasarkan beberapa pendapat dan beberapa pengertian barusan dapat disimpulkan atau dapat disederhanakan bahwa daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang, dan juga atau dapat dikatakan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Oke, next, yaitu pelestarian. Berikut cara melestarikan daya dukung lingkungan. Ada 5, yaitu yang pertama mencegah kerusakan lingkungan, yaitu sudah pasti kan. Yaitu yang kedua, menghemat sumber daya alam, karena apabila terus-terusan digunakan maka lama-kelamaan akan habis juga. Yang ketiga yaitu mengendalikan pencemaran lingkungan, karena pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab juga kerusakan alam. Yang keempat, pemakaian sumber daya alam secara bijaksana. Jadi gunakanlah sumber daya alam secara bijaksana, seperlunya saja, dan jangan terlalu ragus, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kelima yaitu mengelola sumber daya alam dengan baik dengan menekan dampak negatif, lalu mengoptimalkan dampak positif yang ada. Next, yaitu daya tampung lingkungan hidup. Oke, pengertiannya. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, daya tampung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, jadi satu kemampuan yang dimiliki oleh lingkungan. Nah, jadi kemampuan lingkungan itu yaitu lingkungan dapat memulihkan dirinya sendiri. Nah, kemampuan lingkungan untuk memulihkan dirinya sendiri ini disebut dengan self-purification. Next. Oke, gimana cara pelestarian daya tampung? Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian daya tampung merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Oke, next. Apa yang harus dilakukan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui? Nah, ada beberapa cara tuh agar tidak terlampaui. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam dengan hati-hati, efisien, dan bijak. Yang kedua, mengembangkan dan menggunakan prinsip 3R dalam pemanfaatan sumber daya alam dan produknya. 3R itu reuse, reduce, dan recycling. Yang ketiga yaitu metode penambangan yang lebih efisien dan dapat didaur ulang. Untuk ini jadi kita harus bisa mengembangkan metode penambangan dan pemrosesannya dengan cara yang lebih efisien dan dapat didaur ulang gitu. Untuk yang terakhir yaitu melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam agar tetap lestari. Apa yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan? Jadi, menurut sumber yang saya dapatkan, jadi ada 2, yaitu pertumbuhan manusia dan juga konsumsi manusia. Pertumbuhan penduduk. Mengapa konsumsi manusia? Karena sebagai contoh, jumlah pangan terbuang oleh konsumen di Eropa dan Amerika itu mencapai 95 sampai 115 kg per kapita per tahun. Hanya itu dapat sangat mempengaruhi daya tampung dan daya dukungnya. Next, topik kita yang selanjutnya itu Sustainable Development Goals atau SDG.
Pengertiannya itu Sustainable Development Goals atau SDG merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan masalah lingkungan. Sustainable Development Goals atau sasaran pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu kata kunci penting yang mendasari kerangka pembangunan di seluruh dunia saat ini. SDG ini memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran yang telah disepakati oleh banyak negara, saya lupa berapa, yang pasti lebih dari 100 negara yang sepakat dalam melaksanakan Sustainable Development Goals ini. Oke, 17 tujuannya saya sebutkan secara singkat. Oke, untuk yang pertama yaitu no poverty, merupakan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Yang kedua yaitu zero hunger, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk yang ketiga yaitu good health and well-being, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi manusia dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Untuk yang keempat yaitu quality education, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Ya. Yang kelima, gender equality, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam yaitu clean water and sanitation, yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih dan berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Yang ketujuh yaitu affordable and clean energy, yaitu memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Yang kedelapan, decent work and economic growth, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Yang kesembilan, industry, innovation, and infrastructure. Yang kesembilan, industry, innovation, and infrastructure, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Yang ke-10 yaitu reduce inequalities, yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara. Yang ke-11 yaitu sustainable cities and communities, yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12 yaitu responsible consumption and production, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 yaitu climate action, yaitu mengambil aksi segera atau aksi cepat tanggap gitu untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan. Yang ke-14 yaitu life below water, yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu yang ke-15, life on land, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, serta menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16, peace, justice, and strong institution, yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Dan yang ke-17 yaitu partnership for the goals, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
lebih seperti itu. Case studies, terus studi kasus. Jadi di sini saya memiliki 2 studi kasus. Untuk yang pertama yaitu perencanaan program internet terapung dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi bagi masyarakat kepulauan. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan infrastruktur pelabuhan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedua studi kasus ini memiliki satu konsep yang sama, yaitu berdasarkan konsep yang ke-9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Mengapa? Karena studi kasus yang pertama ini, internet terapung, merupakan inovasi yang datang dari masyarakat karena melihat masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet dan bahkan belum dijangkau internet, atau mungkin juga listrik bisa saja belum sampai ke sana. Makanya ini merupakan satu inovasi yang sangat berguna. Untuk yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur pelabuhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Karena ini mengembangkan infrastruktur, jadi dapat dikaitkan dengan konsep yang ke-9 tadi. Karena apabila infrastrukturnya dikembangkan secara mungkin besar-besaran dan dapat dioptimalkan, maka dapat menjadi satu peluang dalam industrialisasi untuk dan juga dapat mendongkrak kondisi negara tersebut. Dan jika kedua studi kasus ini dikaitkan dengan lingkungan hidup tadi, untuk studi kasus yang pertama ini menurut saya tidak terlalu berdampak pada lingkungan, karena untuk internet terapung ini kan akses internetnya merupakan akses internet yang diberikan, yang sesuai namanya terapung. Jadi internetnya ini berada di atas kapal, semacam warnet di atas kapal gitu. Mungkin yang dapat menyebabkan kerusakan ke lingkungan atau berdampak buruk ke lingkungan mungkin seperti limbah dari hasil dari bahan bakar yang dihasilkan oleh kapal tersebut. Tapi selama pengelolaan kapalnya itu baik, saya rasa tidak akan berdampak buruk pada lingkungan. Apalagi ditambah dengan teknologi yang dimiliki dunia sekarang, sudah pasti kapal-kapal yang baru itu pasti memiliki sistem pembuangan yang sangat bagus dan tidak akan yang berdampak, minim sekali dampak buruk pada lingkungan. Untuk yang kedua, apabila dampak kepada lingkungan bisa saja, karena memang untuk membuat pengembangan infrastruktur membutuhkan lahan yang luas juga, harus meluaskan lahan. Tapi selama pengembangan tersebut dalam prosesnya dapat mengkaji analisa dampak lingkungannya atau AMDAL, saya rasa dapat ditangani sih, agar gimana caranya agar minim merusak lingkungannya atau bahkan tidak merusak lingkungan sama sekali. Next, kesimpulan, keserakahan atau perlakuan buruk kegiatan manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Pastinya semua agama mengajarkan agar umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan atau menjaga alam. Bumi dan isinya diciptakan oleh Tuhan untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan malah sebaliknya untuk dirusak dan dibinasakan. Dan sebagai muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesuai kata pepatah, apa yang kamu tanamkan akan kamu petik, dan apa yang kamu lakukan pasti akan kamu rasakan.
listen, learn it. Ada beberapa intinya di sini. Yang pertama, mampu menguasai dasar-dasar sumber daya dan geologi lingkungan. Yang kedua, mampu menguasai dasar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Yang ketiga, mampu menyimpulkan konsep perencanaan wilayah dan kota yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, mampu menguasai muatan dalam penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, baik KLHS untuk RT/RW, rencana tata ruang wilayah, maupun RPJMD. Yang kelima, yaitu mampu memprediksi dampak dan risiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan. Yang keenam, mampu mengetahui arahan lokasi kegiatan yang tepat sesuai dengan D3TLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta meminimalisasi atau meminimalisir risiko lingkungan, kerusakan lingkungan maksudnya. Yang ketujuh, yaitu mampu menguasai upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.